Kalau dihitung-hitung selama tahun kemarin saja sebelum pemilu itu saya pikir ratusan triliun atau mungkin sampai 1000 triliun bisa terjadi. Keputusan presiden diserang. Saya tahu yang menyerang itu adalah gabungan YouTuber Nusantara. Akhirnya majukan Prabowo. Itu tujuan mereka kan. Tajam ke bawah, tumbuh ke atas, kita perbaiki. Tata krama budaya yang hilang, perbaiki. Dengan apa? Ya kita ngajak demo kepada presiden. Masa udah tahu seperti itu masih mempertahankan menteri-menteri yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Rekan-rekan perjuangan yang ada di sini semuanya, wabil khusus Pak Rahmat Wahab, profesor saya yang selalu tenang tapi memberikan masukan luar biasa, dan khususnya kami daerah-daerah Umi Fauzia Fauzan, beliau juga putri dari pejuang yang luar biasa yang turut mendirikan Tentara Nasional Indonesia di Minangkabau, dan ada juga Bang Jul dari Medan, dari Madura, dari Jawa, udah biasa lah saya ketemu. Di sini saya diawasin pada saya kapten atau letu, saya menjabat diawasi oleh Kapten Purnomo. Nah, sekarang Jenderal Purnomo, dia kasih intel saya, itu diawasi terus. Ketika saya Asop Kodam, saya diawasi oleh Pak Soeharto, staf khususnya Panglima. Dan setelah saya pensiun, saya diawasi oleh Datuk dari Minangkabau, yaitu Datuk Majen TNI Purnawirawan Watbasa. Jadi saya harus sapai, soalnya kalau enggak bisa bahaya, pulang langsung sidang oleh bertiga, selesai saya. Jadi saya bukan orasi, Bung Hesu, saya ralat. Saya hanya seperti biasa, saya hanya merangkum semua yang bicara, kan dulu ini pernah berubah kami dari sampai sekarang. Jadi saya hanya sebagai penyambung lidah saja, makanya pusing saya rangkumnya gimana ini. Dan terima kasih dengan Mas Rajid, kemudian Dr. Mulyadi, kemudian Bang Antoni, kemudian eksekutif komite dari waktu ke waktu, Bang Jumhur, kemudian yang kami sih biasa-biasa aja gitu kan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, karena jujur saya merasa bangga bisa hadir di sini, karena Bung Rocky bilang bahwa kami ini setiap saat disoroti dan penjara menunggu, karena apa yang disampaikan oleh kami ini adalah hal yang aktual, datanya terpercaya, tidak terbantahkan. Ini terbukti ketika saya menjadi saksi ahli. Anton, gimana tuh? Jakarta Selatan ya? Saya sebagai saksi, begitu saya duduk, saya boleh bicara, yang kami muliakan Bapak Hakim, Ibu Bapak Jaksa Penuntut. Saya di sini heran. Mengapa heran? Karena seharusnya duduk di terdakwa ini, kan saksi itu duduknya di tempatnya terdakwa juga. Yang duduk terdakwa harusnya bukan Anton Permana, tapi saya. Karena Anton Permana dituduh menyebarkan berita yang menyebarkan demonstrasi kan, dan berita itu tanda tangan oleh saya sebagai presidium. Saya akan seperti itu, sehingga saya akan memakai hak saya. Kalau ditanya saya tidak menjawab, ya saya diam. Jadi saya lebih banyak diamnya waktu ditanya. Tapi begitu selesai, mereka minta foto bersama, saya juga cuma disuruh katanya. Itulah konteks hukum pada saat itu. Jadi ya sepantasnya kita bersyukur bersama-sama. Dari jauh Allah membimbing kita semuanya bisa berkumpul di sini. Saudara-saudara sekalian, 80 tahun sudah Indonesia merdeka. Merdeka sebagai negara berdaulat, tetapi apakah tujuan dan cita-cita kita sudah tercapai? Ini pertanyaan besar. Seperti yang katakan tadi, bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan bersama, penuh dengan darah dan derita, bukan hasil sebuah hadiah, dan juga bukan hasil perjuangan satu kelompok saja. Dr. Muladi bilang kan tadi, dari bangsa-bangsa yang ada di Indonesia ini semuanya. Pertanyaan yang paling mendasar, apakah kita benar-benar merdeka
atau justru menjadi tawanan baru dari kekuasaan dan kekuatan modal yang menyamar sebagai demokrasi. Saya tidak mengatakan Indonesia, jadi karena Pak Mulyadi, itu susahnya menyimpulkan dengan Pak Mulyadi. Jadi pernyataan inilah yang jadi titik awal berdirinya koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Singkatnya sekarang ini sudah jelaskan semuanya, betapa kerusakan yang dibuat oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Yang pertanyaan saya di semuanya paparkan, kira-kira jawab pertanyaan saya, 100 tahun bisa nggak kembali sempurna seperti lagu tadi? Bisa nggak 100 tahun menjadi seperti lagu yang tadi? Sengaja saya lakukan tadi itu menjelaskan, bisa nggak? Saya pengen tanya, siapa yang bisa angkat tangan? Nggak bisa? Tidak bisa. 100 tahun tidak bisa. Sekarang Anda bayangkan kalau Bapak Ibu sekalian jadi presiden. Tolong bayangkan kalau jadi presiden. Sebelumnya saya ceritakan tadi yang Bang Rocky Gerung bilang, Abang menyampaikannya agak terlambat Bang, tapi saya mengalami cerita benar-benar dari rekan saya. Dia sudah bekerja sama dengan China Belt and Road akan membuat sebuah apartemen. MOU diberilah uang muka 1 juta $1,500. Terusnya termin pertama pada bulan September, tapi dari China minta bisa nggak diundur sampai dengan pelantikan presiden. Teman saya bilang cengli lah, kita cengli kan, diundur. Kemudian begitu sampai presiden minta diundur lagi, boleh nggak kalau diundur setelah penentuan menteri-menteri. Begitu penentuan menteri-menteri, dia mengundurkan diri. Ini fakta, mengundurkan diri, dan dia menawarkan konsekuensinya silakan ambil 1 juta $. Tapi kalau setahun kemudian ada perubahan, belum ada kerjasama, mari kita sama dengan kita lagi. Jadi sejak awal memang yang saya sampaikan di forum AFTA itu karena berdasarkan dari itu, dan mereka mengamati sampai dengan sekarang ini. Nah, sebelumnya lagi saya menjelaskan seperti Bang Ubedillah sampaikan bahwa kemiskinan di Indonesia ini by design. By design. Kenapa? Karena kalau orang kelaparan, kemiskinan mudah dikendalikan. Ini sebuah teori. Harus hati-hati kalau bilang teori ini. Saya diawasi terus sama Bang Rocky Gerung. Kalau salah Bang, bilangnya nanti aja Bang sekarang Bang. Saya mas bahwa kalau orang lapar itu mudah dikendalikan. Anda ingin bukti, silakan pulang beli ayam, ya kan, beli ayam, dikurung 3 hari, jangan kasih makan, kasih minum aja. Setelah 3 hari cabutin bulunya satu persatu. Oke. Habis taruh. Anda datang lari kan? Coba bawa beras. Datang itu ayamnya. Jadi teori inilah yang dilakukan sehingga pada saat pemilu yang akan datang itu mudah dikendalikan. Cukup dengan amplop-amplop itu saja. Mengendalikan membuat orang miskin paling gampang. Apa? Korupsi. Dengan korupsi itu sangat masif cepatnya terjadi kemiskinan. Dan itu terbukti. Kalau dihitung-hitung selama tahun kemarin saja sebelum pemilu itu saya pikir ratusan triliun atau mungkin sampai 1.000 triliun bisa terjadi korupsinya. Mungkin cek datanya itu. Bagaimana Pak Antoni? Kira-kira berapa Pak Antoni? 1.000 lebih. 1.000 lebih. Sekaligus juga untuk bahan sandera untuk pejabat-pejabatnya. Nah, yang jahat lagi, ya sangat jahat lagi. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu sekalian jadi presiden, bayangkan benar, jadi presiden. Begitu jabat, bulan Januari, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani memastikan kenaikan PPN 12% sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku pada bulan Januari 2025. Jadi pada saat Presiden jabat, bulan Januari PPN 12% diberlakukan. Untungnya pada tanggal 31 Desember Presiden Prabowo membatalkan keputusan tersebut, hanya mengenakan kenaikan pajak menjadi 12% untuk barang dan jasa saja. Baru jadi presiden di tahun pertama sudah disibukkan dengan ini dan harus tampil sendiri untuk membatalkan.
Ini Januari. Selanjutnya, bulan Januari lagi, heboh ditemukan pagar laut. Masa jam berapa SMS loh? Di Tangerang. Pada saat itu Presiden merintahkan bongkar. Tetapi Menteri KKP bilang jangan dibongkar, melarang. Karena untuk barang bukti, insubordinasi dari menterinya. Belum 1 bulan di bulan Januari sudah terjadi seperti ini. 2. Pada 1 Februari, Menteri Bahlil tentang gas melon, pakai antri-antri, kemudian ada yang sampai meninggal. Baru belum ada 3 perkara nih. Dan kebijakan Bahlil dibatalkan oleh Presiden. Yang keberapa itu? 3 ya? Masih bulan Februari lagi, heboh bensin oplosan. Ini kalau terlambat diketahui, mesin-mesin motor masyarakat kecil itu rusak. Akhirnya berbondong-bondong ngisi bahan bakar di Shell. Sebelum saya lanjutkan, saya menduga ini adalah sabotase struktural. Disabotase yang dilakukan oleh struktural pemerintahan sendiri. Saya menduga itu. Boleh saya menduga seperti itu. Kalau itu panggil saya sebagai yang menyampaikan ini. Sabotase struktural yang dilakukan oleh pemerintah kepada Presiden. Hasilnya nanti saya kasih lihat hasilnya. Sampai Kejaksaan Agung menangkap beberapa dari Pertamina. Februari sudah, sekarang bulan Maret. Menpan RT mengumumkan penundaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan PPK. Gaji ribut. Keputusan itu menimbulkan gejolak dan Menseknek atas perintah Presiden Bapak Prasetyo Hadi pada tanggal 17 Maret akhirnya mengumumkan pengangkatan CPNS dan PPK dipercepat. Baru 3 bulan di tahun yang baru sudah seperti itu. 6. PPATK melakukan pemblokiran rekening bank yang tidak aktif selama 3 bulan. Logika berpikirnya, tidak mungkin PPATK melakukan itu. Itu kan tidak terduga, karena PPATK adalah intelijen untuk keuangan. Dia tidak punya hak, hanya melaporkan. Harusnya sudah dipenjara ini orang ini. Presiden turun tangan lagi. 122 juta rekening diblokir. Heboh. Kalau seandainya tidak diatasi, bayangkan seandainya 122 juta ini antri di bank dan narik rekeningnya. Jatuh nggak Presiden? Jatuh Presiden. Ada contohnya negara seperti itu. Kemudian sudah diperintahkan untuk dibatalkan. Sudah batal? Belum. Pembangkangan lagi yang kedua. Kenapa? Bank harus orang sendiri yang membuka. Timbullah maki-makian, Presiden goblok, Presiden bajingan, Presiden kurang ajar dari luar negeri. Karena TKW mau berangkat dia buka rekening sini, gajinya dikirim ke sini. Ketika mau pulang beli tiket dari sini kan, nggak bisa. Bayangkan, saya harus menabung 3 tahun lagi supaya saya bisa pulang. Di mana-mana maki-maki muncul. Itu kelakuan PPATK. Selanjutnya muncul pemerintah sedang merampas uang rakyat. Negara menghambat akses rakyat terhadap hak keuangannya. Tujuannya melegitimasi kepemimpinan Presiden Prabowo. Kemudian April, sengaja bulan April nggak ada. Kenapa? April mau. Sengaja dibuat nggak ada itu. Inilah desain.
Nggak ada. Langsung ke bulan Juni, heboh tentang tambang nikel di Raja Ampat yang merupakan surga terakhir dunia. Dunia internasional juga mengutuk. Pada tanggal 10 Juli atas arahan Presiden, 4 dari 5 siup nikel di Raja Ampat dicabut oleh Menteri SDM. Padahal Menteri SDM ada di dalam 4 itu. Ya. Belum selesai itu, ada lagi gara-gara lagi. 4 pulau di Aceh oleh Menteri Dalam Negeri, ya kan? Dikasihkan ke Sumatera Utara. Udah meningkat kepada kemungkinan disintegrasi bangsa. Siapa yang jelek? Presiden lagi. Mereka ini hebat mendesain ini. Selanjutnya bulan Juli, seorang pejabat di Komdiki mengeluarkan wacana BA-Call dibatasi hanya untuk mereka yang membeli paket internet premium. Tapi habis itu sampai sekarang belum ada kejelasannya. Ini kan menimbulkan kemarahan-kemarahan masyarakat bertubi-tubi. Kepada siapa? Ya Presiden, karena pemerintah. Akhir Juli, amplop pernikahan dipajaki dari Dirjen Pajak. Habis itu menganulir, saya tidak melakukan itu. Bayangkan kalau Anda jadi presiden, bagaimana itu? Bisa berkonsentrasi. Kemudian akhir Juli, tanah nganggur selama 2 tahun disita negara. Pada akhir Juli, media sosial dihebohkan dengan kabar tanah nganggur tersebut, heboh di mana-mana. Belum rekening selesai, tambahin lagi tanah nganggur. Akhirnya muncul di media sosial, rekening nganggur 3 bulan diblokir, tanah nganggur selama 2 tahun disita negara, kami nganggur bertahun-tahun, pemerintah tak peduli. Tapi muncul lagi, waspada, janda yang 2 tahun bisa disita oleh pemerintah. Muncul itu. Habis itu menterinya menanggapi semuanya, memangnya mbahmu bisa bikin tanah? Menterinya seperti itu. Seorang menteri bicara seperti itu, bukannya mendinginkan, tapi seperti itu. Untung belum ada pati itu. Dan akhirnya minta maaf. Keributan demi keributan itu masih terus berlanjut. Karena bulan Juli itu harus puncaknya sampai Agustus, maka bulan Juli ada lagi. Ketika Presiden memberikan abolisi amnesti untuk Thomas Lembong dan Hasto, keputusan Presiden diserang. Saya tahu yang menyerang itu adalah gabungan YouTuber Nusantara. Akhirnya majukan Prabowo. Itu tujuan mereka memang. Bahkan saya yakin Bapak Ibu sini mungkin setengahnya lebih sudah benci sama Prabowo. Iya kan? Saya bicara tenang. Kenapa? Kami itu adalah organisasi yang mandiri dari orang-orang intelektual yang sudah final, maka kami tidak mencari posisi. Saya ulangi, kami tidak mencari posisi, tapi kami mencari kontribusi apa yang bisa diberikan kepada negara ini agar selamat. Jadi jangan dibilang saya orangnya Prabowo, bukan. Ketika pemilu kemarin, saya tidak. Bahkan dari diskusi apakah kami kita bubarkan karena sudah masukkan politik praktis, jangan. Itulah hebatnya kami. Lebih baik kami nonaktif sementara memilih. Ya silakan. Ya tinggal 10 sampai 9 orang saja. Kalau kita diskusi. Orang bilang pada sakti biasa saja. Sampai sekarang ada nggak anggota kami yang masuk pada posisi dari kami? Nggak ada kan? Karena kami bukan cari posisi. Tidak. Tapi kontribusi apa yang bisa kami berikan untuk negara? Kemudian 8 Agustus 2025, Menteri Keuangan lempar wacana rakyat untuk ikut urunan dan partisipasi untuk gaji dosen.
Di kampusnya Pak Saganda itu udah ngomongnya itu. Kan sama aja menurunkan bahwa dosen-dosen itu adalah orang yang tidak perlu dihargai. Ini jangan sembarangan, kata-kata ini sangat luar biasa ini. Nah, kemudian puncaknya tanggal 13 Agustus 2025, Ibu Besar di Pati menolak kenaikan PBB sebesar 250. Terjadi keributan. Ya ada kesalahan kepemimpinan, ya. Tapi inilah yang saya katakan bom waktu yang didesain dengan cara cerdas. Saya ulangi, bom waktu yang didesain secara cerdas untuk mempercepat penurunan Prabowo digulingkan. Sudah nggak tahan supaya anaknya naik. Boleh saya buka seperti itu. Memang seperti itu ada ide intinya. Karena apa? Sepanjang 10 tahun dana transfer ke daerah, tolong grafiknya. Selama 10 tahun dana transfer ke daerah baru sekarang ini lebih kecil dari 10 tahun yang lalu. Kurang lebih sekitar 25%, kurang lebih dipotong. Ya? 20 apa? 24 sekian kan? Iya. 24 sekian. Kalau akan apa dibagi-bagi aja kan? Ini kita di kami biasa, di sini biasa. Ya. Kan itu aja 650 per 864 dikalikan 100% saja kan gitu. Kira-kira di atas 20 lah bang. Ya kita ambil jalan tengah ya bang. Ya. Ya jadi ini biasa nih. Nah ini padahal di daerah-daerah berapa ya 30% untuk belanja pegawai. Nah ketika itu dipotong bingung bupati. Ada yang bupati nggak bisa bayar gaji kan? Maka dinaikkanlah itu. Tujuannya apa? Agar terjadi seperti Pati di mana-mana, sehingga ngepung ke Jakarta. Dan Pati itu adalah sebagai latihan. Kalau kamu digini loh, berani aja. Polisi juga bisa diusir dan sebagainya. Ini sangat berbahaya. Lalu pertanyaannya, apakah kita akan diam seperti ini? Apakah kita ikut bagian dari sabotase struktural untuk ikut menjatuhkan Prabowo Subianto? Pergantian pemerintahan setiap saat bukan menambah kesejahteraan, tapi melakukan kebangkrutan. Kenapa? Ada satu hal lagi, tolong didiskusikan dalam ekonomi. Saya bertanya, pertanian di Amerika dengan benua yang banyak datang, dengan teknologi pertanian, dengan bibit yang berkualitas, kira-kira lebih bagus di Amerika atau di Indonesia? Lebih efisien di Amerika atau di Indonesia? Logika berpikirnya kan di Amerika kan? Maka di Amerika kira-kira lebih murah dari Indonesia? Lebih murah. Begitu 0% bung, lebih murah 20% aja. Habis ini masuk. Mulai dari gandum, jagung, kalau perlu padi. Akhirnya petani bukannya tidak mau, ya rugi ya. Inilah sangat-sangat berbahaya. Karena begitu ini terjadi, tidak ada pertanyaan lagi, begitu di stop, mati kita semuanya. Ini juga proses dari penguasaan wilayah dengan cara shock. Kita bicara Cina, taruhlah Tokopedia atau apa, dibeli. Tokopedia itu kan sebagai sarana untuk menjual, di samping barang-barang dari luar, dari Cina juga, tapi UMKM juga. Betul juga ya? Ketika saya sudah beli ini, saya tinggal ngomong, punya mau dijual, tapi harus store saya di bawah 20% lagi. Totalnya 100 pada 80. Anda mau nggak apa-apa. Akhirnya UMKM jatuh. Distribusi. Sekarang saya juga menyelenggarakan distribusi juga. Saya pindah ke distribusi yang dibuat oleh Pak Antoni, saya bilang gitu. Karena lebih murah 50%. Kalau Anda ikut juga silakan bersaing. Nggak bisa hidup. Artinya apa? UMKM habis, usaha semuanya habis. Dikuasai oleh mereka. Dua negara besar ini sama-sama menghancurkan kita dengan cara yang sistematis. Itulah yang seharusnya sama-sama kita pikirkan, bahwa negara kita ini sedang diincar sejak dahulu kala sampai dengan sekarang, sejak zaman Portugis, Spanyol sebagainya sampai dengan sekarang. Dan dalam kondisi seperti ini, saya menghimbau, saya bukan orangnya Pak Prabowo, saya bukan siapa-siapa, saya adalah kami yang harus menyuarakan apa adanya. Gak ada alternatif lain. Mari kita bergandengan tangan,
Kohesi nasional yang sudah pecah kita perbaiki. Hukum yang tajam ke atas terbalik, tajam ke bawah, tumbul ke atas, kita perbaiki. Tata krama budaya yang hilang, perbaiki. Dengan apa? Ya kita ngajak demo ke presiden. Masa udah tahu seperti itu masih mempertahankan menteri-menteri yang seperti itu? Seperti yang Bu Rocky bilang. Iya dong. Kita sudah memberikan seperti ini, Bu Rocky semuanya mengingatkan. Jelas. Dan buktinya usaha yang seperti itu sudah ada. Kemudian sudah dikhianati dengan sistematis seperti ini. Masih tetap. Aneh dong. Memang saya sadar tidak mungkin begitu cepat. Ada tahapan-tahapannya karena struktural ini yang saya katakan sabotase struktural itu berlapis, mulai dari pada menteri, deputinya sampai ke bawah. Karena yang menentukan deputi kementerian kan TPA, tim penilaian akhir, yaitu ada BIN, kemudian dipimpin Wapres, kemudian waktu itu kementerian terkait terus dihapuskan. Jadi cukup BIN aja Pak, itu isinya saya dengar 5 Pak, udah nggak bisa cari lagi, udah geser. Jadi orang mereka yang semuanya sudah masuk. Inilah yang saya katakan di hari ulang tahun kelima ini, kalau kita ingin reuni Indonesia ke depan, kita selamatkan sama-sama Indonesia. Setelah kita tahu permasalahan-permasalahan ini, tidak mengandalkan ini fakta semuanya ada, saya sampaikan. Patut kita mencurigai seperti ini. Mari kita bergandengan tangan, kita ajak semua masyarakat bergandengan tangan agar membalikan Indonesia seperti lagu yang kita lakukan tadi. Ya, itu cara yang paling efektif. Tapi caranya adalah bukan cara seperti yang tadi, bukan cara lewat konstitusi, kan? Cara tekanan-tekanan psikologis tadi, ya kan? Pelajaran dari parti dan sebagainya untuk lakukan itu akan lebih efisien. Cukup ya? Apalagi yang bisa dikatakan aja. Jokowi udah disebutkan tadi semuanya, ya. Jadi saudaraku sekalian, saya hanya menyampaikan dirgahayu Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Teruslah kita kobarkan perjuangan kita, jangan terus sampai kapanpun, karena kita berjuang hanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti kalau terlalu panjang, nanti dimarah sama Bu Rocky udah melotot tadi tasnya di bawah, ya. Sekali lagi terima kasih. Mari kita lanjutkan perjuangan kita, karena bangsa ini memerlukan kita seperti yang Bu Rocky katakan. Jangan takut apapun, jangan takut apapun. Ya. Bang Luhur bisa jadi pimpinan buruh karena perjuangan. Bang Saganda sebentar lagi mungkin apa, nggak tahu. Ya. Bang Antoni juga sama kan gitu, apalagi. Ya. Saya pikir itu sekali lagi saya terima kasih. Saya mengerti pengorbanan Bapak Ibu sekalian jauh-jauh datang ke sini untuk bersama-sama reuni di sini. Tapi yang saya yakin dari pandangan kita semuanya, kita akan tetap berjuang bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.